Oke, mohon perhatiannya. Coba kalau kalian mendengar suara ibu, anggukkan kepalanya. Diulang lagi sekali. Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu, masih dari kelas Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Coba kalian perhatikan di slide. Sudah kelihatan slide-nya? Silakan anggukkan kepala kalian. Oke. Silakan perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, sudah, kalau kalian melihat dua gambar itu, pasti kalian sudah bisa menebak apa sih yang kita akan bahas sekarang. Ada yang kebayang kita akan bahas apa sekarang? Ada yang sudah pernah menonton filmnya? Ada yang sudah pernah membaca novelnya? Oke, nggak apa-apa ya, sekarang Ibu nanti kasih cuplikannya sedikit. Nah, dari gambar itu, kalian akan masuk ke materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah kebayang? Sudah ada di pikiran kalian apa yang kita akan bahas sekarang? Oke, kita buktikan sekarang. Ya, yang kita bahas sekarang adalah menikmati novel, yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel, menganalisis kebahasaan novel. Oke. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan pada pagi hari ini yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Dan yang kedua, 3.9 adalah menganalisis isi dan kebahasaan dari novel. Mungkin pada pertemuan ini yang kita bisa bahas adalah menganalisis isinya saja. Untuk kebahasaan novel, mungkin kita nak bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pagi hari ini yaitu yang pertama adalah menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua itu adalah menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Dan yang ketiga adalah menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menganalisis kebahasaan novel. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menafsirkan pandangan pengarang dan menganalisis isi kebahasaan novel melalui kegiatan belajar dari rumah dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Oke. Sebelum kita masuk ke materi novel, ada baiknya Ibu akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan kalian tentang jenis-jenis sastra Indonesia. Apa saja yang tergolong sastra? Kalau zaman dahulu, sastra itu adalah semua jenis tulisan adalah sastra. Semua jenis tulisan adalah sastra. Namun, pada saat ini, yang jenis-jenis sastra cuma dapat dibedakan menjadi 3 saja. Apa saja itu? Mungkin sudah ada yang tahu sebelumnya, sudah pernah pada kelas 1, kelas 2 mungkin sudah pernah dijelaskan. Ibu ulang lagi hari ini, kalau zaman dahulu, yang namanya sastra adalah semua jenis tulisan, apapun itu tulisannya, itu disebut sastra. Sedangkan sekarang, yang namanya sastra hanya dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Oke, yang pertama ada puisi. Puisi juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Perbedaannya, kalau puisi lama itu adalah dia terikat aturan, ada aturannya. Kalau puisi baru, dia adalah tidak terikat aturan, itu bedanya. Jadi contoh-contoh puisi lama yaitu pantun, dia kan terikat aturan, ada aturannya. Misalnya, kalau pantun satu baitnya terdiri dari 4 baris. Bersajak silang, A, B, A, B.
Kemudian baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Kemudian satu baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dia terikat oleh aturan itu. Jadi harus seperti itu. Itu namanya puisi lama. Jadi pantun, syair, gurindam, dan masih banyak lagi itu termasuk ke dalam puisi lama. Kalau puisi baru yaitu puisi modern. Yang kalian anggap puisi sekarang itu namanya puisi baru modern. Jenis sastra yang kedua. Ada yang tahu? Ya. Jenis sastra yang kedua adalah prosa. Prosa berarti karangan bebas. Prosa itu dia seperti karangan. Jadi tulisan yang berupa karangan. Prosa juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prosa fiksi, berarti berdasarkan imajinasi, tidak yang sebenarnya. Kalau non-fiksi, berarti itu fakta atau sebenarnya. Jadi prosa fiksi contohnya adalah novel, roman, cerpen. Mereka hampir sama semuanya, novel, roman, cerpen dia hampir sama. Kalau cerpen kalian tahu kan, kalau novel itu lebih kompleks ceritanya. Kalau cerpen dia singkat, satu kali cerita saja. Nah, yang membedakan sekarang, coba kalian perhatikan antara novel dan roman. Nah, apakah itu sama atau berbeda? Coba, ada yang tahu nggak ya, apa perbedaan antara novel dan roman? Coba, yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya. Apa sih perbedaan cerpen dan novel dan roman? Kalau cerpen kalian Ibu yakin kalian sudah tahu semuanya. Sekarang novel dan roman itu bedanya di mana? Apakah dia sama atau berbeda? Ayo, yang bisa silakan angkat tangannya. Ayo, silakan. Apa sih beda antara novel dan roman? Apakah mereka sama atau berbeda? Ayo, silakan Ibu tunggu. Ayo. Apa perbedaan antara novel dan roman? Silakan angkat tangannya. Ayo. Tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada? Oke, biar tidak kita menunggu lama. Oke, Ibu jawab sendiri. Kalau novel dan roman itu dia berbeda, tapi ada persamaannya juga. Bedanya itu adalah kalau roman dia biasanya lebih luas atau lebih kompleks ceritanya. Dan yang termasuk roman itu adalah novel dalam bentuk percintaan atau kepahlawanan. Itu saja. Itu baru roman. Kalau roman tentang percintaan, novel yang berbentuk percintaan atau kepahlawanan. Kalau novel dia umum. Itu bedanya. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Jenis sastra yang ketiga adalah drama. Drama itu adalah cerita dalam bentuk dialog. Jadi kalau ada dialognya itu termasuk ke dalam drama. Sudah? Karena kita membahas sekarang novel, berarti itu jenis sastranya adalah prosa. Kita langsung saja ke novelnya. Oke, sekarang Ibu kasih cuplikan novel Dilan ya. Silahkan kalian baca di slide-nya dulu, nanti akan ada pertanyaan setelah kalian membaca ini. Bisa kalian baca? Oke, silakan dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit.
Oke, sudah selesai membacanya? Oke. Sekarang pertanyaannya, coba tafsirkan pandangan pengarang terhadap novel Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Oke, dalam cuplikan novel itu, pengarang ingin menyampaikan apa? Itu maksudnya. Tafsiran pandangan pengarang. Apa yang diceritakan pengarang dalam cerita itu? Oke, siapa yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangannya. Sebutkan nama, nomor, dan kelas. Apa yang ingin diceritakan pengarang dalam novel cuplikan novel tersebut? Itu pertanyaannya ya. Apa pandangan pengarang yang ingin disampaikan lewat novel Dilan itu? Oke, Ibu kasih cuplikannya lagi. Silakan yang mau menjawab angkat tangannya, sebutkan nama, nomor, dan kelasnya. Ayo, silakan. Berdasarkan cuplikan novel itu, apa yang ingin disampaikan pengarang melalui novelnya? Setelah kalian baca cuplikannya, kemudian apa yang kalian bisa tangkap, pengarang itu mau menceritakan apa sih dari novel itu? Silakan angkat tangannya, ayo. Cukup satu saja.
Ayo, silakan. Ayo, silakan. Gampang kan? Kalian sudah sering nontonnya mungkin. Baca novelnya juga mungkin sudah. Ayo. Ayo, silakan. Cukup satu saja yang angkat tangan. Kita akan dengarkan apa sih yang bisa ditangkap dari cuplikan atau kutipan novel ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ayo silakan. Ayo silakan. Satu saja. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Ayo. Ayo silakan. Biar Ibu tidak menunggu lama, nanti waktunya kan kita terbatas, biar Ibu bisa menjelaskan yang lain. Ayo, satu saja. Ayo. Tidak ada yang angkat tangan? Ayo, silakan. Satu saja, cukup satu, nggak apa-apa. Ibu nggak minta banyak-banyak. Ayo, silakan. Oke, tidak ada. Ibu tidak akan membahas kalau begitu. Kalau nggak ada yang mau memberikan komentarnya, Ibu nggak akan bahas apa yang disampaikan pengarang. Ibu akan lanjutkan ke materi. Ayo, silakan. Satu saja. Ibu nggak mau nunjuk. Ayo. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan saja. Kita bahas, mungkin kalian belum paham apa yang Ibu jelaskan, mungkin nanti aja. Oke, sekarang Ibu lanjutkan untuk menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Novel itu dia terdiri dari unsur intrinsik atau unsur dalam dan unsur ekstrinsik atau unsur luarnya. Jadi kalau unsur intrinsik dia ada di dalam novelnya. Kalau unsur ekstrinsik dia tidak langsung ada di dalam novel, tapi dia melatar belakangi dari novel tersebut. Yang kita bahas sekarang itu yang menganalisis isi berarti itu unsur intrinsik karena isi itu ada di dalam novelnya. Apa saja yang tergolong ke dalam unsur intrinsik, yaitu unsur intrinsik novel. 1, ada tema. 2, alur atau plot. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Yang kelima ada sudut pandang. Dan yang keenam ada amanat. Ibu akan jelaskan satu persatu. Tema. Tema itu berarti pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Jadi, singkatnya, tema itu adalah jawaban dari tentang apa novel tersebut, itulah tema. Tema itu singkat saja, misalnya yang tergolong tema misalnya percintaan, ketuhanan, peperangan, kepahlawanan, itulah tema. Kekeluargaan, gitu, persahabatan, itu tema. Jadi tema itu singkat saja. Nggak usah yang panjang-panjang. Kalau topik mungkin iya. Kalau tema cukup segitu saja. Percintaan atau kepahlawanan atau persahabatan seperti itu. Tema hanya segitu. Pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Setelah tema yang kedua tadi ada alur atau plot. Ini juga sudah Ibu jelaskan ketika membahas teks cerita sejarah. Alur atau plot itu sama saja ada orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan situasi cerita, biasanya mengenalkan tokohnya, mengenalkan hubungan antar tokohnya, mengenalkan latarnya. Itu orientasi namanya. Kemudian ada pengungkapan peristiwa, sudah mulai muncul masalah.
atau pertentangan antar tokohnya. Itu namanya pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada rising action atau menuju konflik. Sudah terjadi peningkatan masalah yang di pengungkapan peristiwa baru muncul, kemudian di menuju konflik itu sudah meningkat masalahnya. Kemudian yang keempat itu ada puncaknya atau klimaks namanya, atau turning point, atau itu berarti perubahan nasib beberapa tokohnya, puncak dari masalahnya. Kemudian penyelesaian atau resolusi itu adalah akhir cerita. Nasib dari tokoh-tokoh utama itu sudah bisa kita tebak. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu sama dengan penutupan. Jadi itu biasanya berisi komentar dari si pengarangnya atau menyimpulkan seluruh isi bacaannya. Itu koda namanya, terakhir. Setelah alur atau plot, ada yang namanya setting atau latar. Oke, Ibu lupa. Sebelum kita berbicara mengenai setting atau latar itu, alur dapat dibedakan juga menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yaitu bisa maju, bisa mundur, atau mundur dulu, bisa maju kemudian. Nah, kalau alur maju berarti dia menceritakan masa sekarang dan masa depan. Itu namanya alurnya maju. Kalau alurnya mundur adalah alur yang menceritakan masa lalu atau flashback, menceritakan yang dulu. Itu namanya alurnya mundur. Kalau alurnya campuran, berarti perpaduan antara keduanya. Misalnya sekarang dia menceritakan yang sekarang, kemudian lagi dia ingat masa lalunya, lagi ke sekarang, itu namanya alur campuran. Atau sebaliknya, itu campuran. Sudah? Oke, kita sekarang ke latar atau setting. Latar atau setting yaitu berarti gambaran untuk menempatkan peristiwa itu di dalam cerita. Latar atau setting ini dapat dibedakan juga menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berarti berhubungan dengan lokasi. Waktu bisa tahun, bisa hari, bisa pagi atau siang atau malam, yang seperti itu. Itu latarnya waktu. 1 tahun kemudian atau 10 tahun yang lalu gitu misalnya. Kalau yang sosial berarti latarnya itu misalnya tentang kebudayaan, keagamaan, itu namanya latar sosial. Oke, setelah latar ada yang namanya tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda. Tidak sama ya, tokoh dan penokohan tidak sama, dia berbeda. Tokoh berarti pelaku di dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau yang protagonis, kalian sudah tahu kan, berarti tokoh yang baik, yang pokoknya dia tokoh utama yang baik, yang bagus-bagus lah, itu protagonis. Kalau antagonis, yang jahat, yang kayak begitu. Kalau tritagonis, dia netral, tidak baik, tidak jahat. Kemudian, kalau penokohan, itu adalah wataknya, atau karakternya, atau sifat dari tokoh itu. Itu bedanya. Jadi ketika penokohan itu, ada yang digambarkan secara analitik, dan ada yang bisa digambarkan secara dramatik. Jadi sifat atau watak itu bisa kita tahu dari kalau pengarang langsung menceritakan wataknya seperti ini, seperti dia pemarah, dia gini. Kalau pengarang yang menceritakan langsung berarti itu namanya analitik. Jadi pengarang menceritakan secara langsung penokohan itu berarti namanya analitik. Kalau dramatik, karakter atau watak atau sifat dari tokoh itu bisa kita tahu dari dialognya ketika dia berbicara. Misalnya dia berbicaranya keras-keras, itu dia pemarah. Kalau dari fisiknya, dari penilaian tokoh lain, orang lain lah yang menceritakan dia tuh seperti ini. Dari perbuatannya, misalnya dia suka mencuri gitu, misalnya kan perbuatannya, berarti dia orangnya jahat gitu. Jadi penokohan itu bisa kita lihat secara dua cara, yaitu analitik dan dramatik. Kalau analitik langsung diceritakan oleh pengarangnya, kalau dramatik kita bisa lihat melalui dialog, dari fisiknya, dari penilaian tokoh lain, dari perbuatannya, ataupun dari pikirannya. Sudah? Itu tokoh dan penokohan. Berikutnya.
Ada sudut pandang, point of view gitu biasanya bahasa Inggrisnya. Sudut pandang berarti posisi pengarang di dalam cerita. Jadi pengarang di dalam cerita itu dia sebagai siapa? Itulah sudut pandang. Sudut pandang itu ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau pengarang itu posisinya dia sebagai aku di dalam cerita, berarti dia sudut pandang orang pertama. Aku adalah seorang remaja putri yang sedang menempuh pendidikan SMA di sebuah SMA swasta di kota Jakarta gitu misalnya. Berarti dia aku, pengarang itu sebagai aku. Berarti itu namanya sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, berarti pengarang itu yang menulis cerita itu dia menceritakan orang lain. Berarti dia adalah ini, dia gini, dia atau iya, atau nama tokohnya, itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi ciri-cirinya, kalau sudut pandang orang pertama, dia menggunakan kata aku, saya, itu namanya sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, berarti dia menggunakan kata dia, iya, atau nama tokohnya. Itu sudut pandang orang ketiga. Sudah? Berikutnya. Yang terakhir adalah amanat. Jadi setiap novel atau setiap cerita pasti ada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi suatu bacaan yang bagus pasti mengandung amanat di dalam ceritanya. Entah amanat itu ditulis langsung ataupun kita yang bisa petik dari setelah membaca itu. Itulah amanat. Jadi unsur intrinsik dari novel ada 6, yaitu tema, alur atau plot, latar atau setting, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada tokoh dan penokohan, dan yang terakhir ada amanat, ada 6. Sudah? Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya? Silahkan angkat tangannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kembali ke kutipannya. Silahkan yang ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan pengarang dalam kutipan novel ini. Silahkan angkat tangannya, Ibu pengen satu saja yang memberikan komentarnya. Pengarang ini menceritakan apa sih di novel Dilan ini? Gitu. Ayo, angkat tangannya satu saja. Biar ada yang berkomentar. Satu, cukup. Ibu minta satu saja karena waktunya. Ayo, silakan angkat tangannya. Silakan. Oke, karena tidak ada yang mau berkomentar dan waktunya juga sudah habis. Oke, Ibu cukupkan sampai sekian. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materinya. Oke, selamat pagi dan Om Santi, 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 Om.